Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Najwa Jainal. Kali ini kita akan membahas tentang teknik analisis metode fenomenologi. Teknik fenomenologi pada awalnya merupakan kajian filsafat dan sosiologi. Filsafat merupakan sebuah sistem yang komprehensif dan ide-ide mengenai keadaan yang murni dan realistis yang terjadi dalam hidup. Tak lepas dari semua ini, pada dasarnya filsafat bersumber dari pertumbuhan pola pikir manusia, semua yang ada dan yang telah ada. Bisa diperhatikan dan dipikirkan secara rasional karena berpikir adalah aktivitas individu dan manusia mempunyai kemerdekaan untuk berpikir secara mendalam untuk menghasilkan suatu ilmu pengetahuan yang bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa berfilsafat adalah mendalami sesuatu secara mendalam berdasarkan penalaran yang dimiliki seseorang dan pada akhirnya bisa melahirkan aliran fenomenologi. Edmund Husserl sendiri merupakan penggagas utama menginginkan fenomenologi akan melahirkan ilmu yang lebih bisa bermanfaat bagi kehidupan manusia. Setelah sekian ilmu pengetahuan mengalami krisis dan disfungsional, fenomenologi kemudian berkembang sebagai metode riset yang diterapkan dalam berbagai ilmu sosial, termasuk di dalamnya komunikasi sebagai salah satu varian dalam penelitian kualitatif dalam payung paradigma interpretif. Selanjutnya, sejarah fenomenologi. Fenomenologi sendiri berasal dari kata Yunani yaitu painomeno yang merujuk pada arti yang menampak. Fenomena adalah fakta yang disadari dan masuk ke dalam pemahaman manusia, sehingga suatu objek ada dalam relasi kesadaran. Fenomenologi dikenal sebagai aliran filsafat sekaligus metode berpikir yang mempelajari fenomena manusia tanpa mempertanyakan penyebab dari fenomena tersebut serta realitas objektif dan penampakannya. Fenomenologi sebagai salah satu cabang filsafat pertama kali dikembangkan di universitas-universitas Jerman sebelum Perang Dunia ke-1, khususnya oleh Edmund Husserl, yang kemudian dilanjutkan oleh Martin Heidegger dan yang lainnya seperti Jean Paul Sartre. Jean memasukkan ide-ide dasar fenomenologi dalam pandangan eksistensialisme. Adapun yang menjadi fokusnya adalah eksplorasi kehidupan dunia makhluk sadar atau jalan kehidupan subjek-subjek sadar. Edmund Husserl menyatakan bahwa pengetahuan ilmu sebenarnya telah terpisahkan dari pengalaman sehari-hari dan kegiatan-kegiatan di mana pengalaman dan pengetahuan itu berakar. Maka ia menawarkan fenomenologi di mana realitas adalah untuk dipahami bukan untuk dijelaskan. Maurice Merleau-Ponty banyak dipengaruhi pemikiran Husserl, tetapi ia menolak idealis Husserl. Bagi Morley, manusia adalah kesatuan dari dimensi fisik dan non-fisik yang menciptakan makna dalam dunia. Seseorang sebagai subjek pengamat memiliki relasi dengan sesuatu di dunia ini. Ia dipengaruhi oleh dunia dan pada gilirannya ia pun memaknai dunia itu. Selanjutnya kita masuk ke pengertian fenomenologi. Fenomenologi mempelajari struktur pengalaman sadar dari sudut pandang orang pertama bersama dengan kondisi-kondisi yang relevan, sehingga fenomenologi akan memimpin kita semua pada latar belakang dan kondisi-kondisi di balik sebuah pengalaman. Pusat dari struktur kesadaran adalah kesengajaan, yakni bagaimana makna dan isi pengalaman terhubung langsung dengan objek. Menurut Husserl, fenomenologi ialah ilmu tentang penampakan atau fenomena, artinya sebuah perbincangan tentang esensi di balik penampakan dibuang jauh-jauh. Berdasarkan etimologi, istilah fenomenologi menunjukkan bahwa istilah ini berdasarkan dari dua kata Yunani, yaitu painemenon atau menampakkan diri dan logos, akal budi. Sebuah buku hasil komplikasi kuliah Husserl pada tahun 1910 sampai 1920
mengerucutkan diskusi tentang fenomenologi pada konsep aku. Aku menurut Husserl adalah pusat dari seluruh lingkungan yang dengan penegasan keberadaan aku membedakan satu manusia dengan manusia lain. Ya, karena pengalaman setiap aku akan membentuk persepsi, ingatan, ekspektasi, serta fantasi yang berbeda. Oleh karena itu, aku di sini bukan pengalaman namun yang mengalami. Aku bukan aksi namun yang melakukan. Seorang fenomenologi berkeinginan untuk memahami apa yang dialami oleh aku, sehingga aku melakukan pemaknaan atas suatu hal tertentu. Tujuan utama dari fenomenologi adalah mempelajari bagaimana fenomena dialami dalam kesadaran, pikiran, dan dalam tindakan, seperti bagaimana fenomena tersebut bernilai atau diterima secara estetis. Fenomenologi mencoba mencari pemahaman bagaimana manusia mengkonstruksi makna dan konsep-konsep penting dalam kerangka subjektivitas karena pemahaman kita mengenai dunia dibentuk oleh hubungan kita dengan orang lain. Walaupun makna yang kita ciptakan dapat ditelusuri dalam tindakan, karya, dan aktivitas yang kita lakukan, tetap saja ada peran orang lain di dalamnya. Fenomenologi tidak membuat karakteristik dari pengalaman ketika pengalaman itu sedang dialami, karena ketika sebuah pengalaman sedang dialami maka ia akan menyita seluruh perhatian pada saat itu dan membuat bias kondisi-kondisi yang melatar belakanginya. Pada hakikatnya kita mengklarifikasinya pengalaman berdasarkan aspek belakangnya. Pada hakikatnya kita mengklarifikasi pengalaman berdasarkan aspek-aspek kesamaan sebagai unsur utama dalam membuat klasifikasi pengalaman. Jadi fenomenologi lebih mencari kesamaan pengalaman yang bertahun ketimbang pengalaman yang cepat atau mudah dilupakan. Saat ini fenomenologi lebih dikenal sebagai suatu disiplin ilmu yang kompleks karena memiliki metode dan dasar filsafat yang komprehensif dan mandiri. Fenomenologi juga dikenal sebagai pelopor pemisah ilmu sosial dari ilmu alam. Harus diakui, fenomenologi telah menjadi tonggak awal dari kesadaran bagi ilmu perkembangan ilmu sosial saat ini. Tanpanya, ilmu sosial masih di bawah cengkraman positif yang menyesatkan tentang pemahaman akan manusia dan realitas. Selanjutnya, kita masuk ke teknik analisis fenomenologi transendental. Terdapat beberapa konsep dasar dalam teknik analisis fenomenologi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, noema dan noesis. Noesis adalah sisi ideal objek dalam pikiran kita, bukan objek yang sebenarnya. Dengan noesis, suatu objek dibawa dalam kesadaran, muncul dalam kesadaran, dan secara rasional ditentukan. Lebih jauh manusia berpikir, merasa, menilai, dan mengingat dengan menggunakan noesis. Deskripsi noesis adalah deskripsi subjektif karena sudah ada pemberian makna padanya. Lawan noesis di sini adalah noema, yaitu sesuatu yang diterima oleh panca indera manusia. Menurut Husserl, noema itu painfully and in the light of perfect self-evidence. Dalam arti kata noema itu tetap dan disertai 67 bukti-bukti yang akurat. Deskripsi noema adalah deskripsi objektif berdasarkan pada bagaimana objek tersebut nampak dalam panca indera kita. Terdapat kaitan yang erat antara noema dan noesis, walaupun secara prinsip keduanya sangatlah berbeda. Noema akan membimbing kita pada noesis. Yang kedua ada epoche, merupakan konsep yang terkait dengan upaya mengurangi atau menunda penilaian. Untuk memunculkan pengetahuan di atas setiap keraguan yang mungkin. Dalam epoche menurut Mustakas, pemahaman, penilaian, dan pengetahuan sehari-hari dikesampingkan dahulu dan fenomena dimunculkan dan direvisi secara segera apa adanya dalam pengertian yang terbuka dari tempat yang menguntungkan dari ego murni atau ego transendental.
Yang ketiga ada intentional analysis. Menurut Kamaryanti, pemahaman akan relasi noema atau noesis akan memungkinkan fenomenolog mengambil sebuah pemahaman lanjutan. Bagaimana noesis membentuk noema? Ini adalah pemahaman attentional analysis. Setiap aktivitas intensional termasuk aktivitas menyadari suatu yang disadari. Yang paling penting dalam reduksi ini bukan terletak pada persoalan menempatkan penampakan fenomena dan dalam tanda kurung, melainkan pada bagaimana subjek memberikan interpretasi terhadap objek selanjutnya. Metodologi kualitatif dengan menggunakan metode fenomenologi merupakan riset terhadap dunia pribadi sehari-hari. Riset secara konsisten akan melakukan bracketing atau mengurung asumsi-asumsi pribadi peneliti, sehingga peneliti mampu melihat fenomena dari sudut pandang responden. Fenomenologi berusaha mendekati objek kajian secara konstruktif serta pengalaman yang cerdas dengan tidak menyertakan prasangka. Selanjutnya ada eidetic reduction, adalah memahami fenomena melalui pemahaman atas ungkapan-ungkapan atau ekspresi-ekspresi yang digunakan subjek. Dalam hal ini, peneliti melakukan empati, mencoba memasuki wilayah pengalaman pemikiran subjek melalui proses imajinatif. Sedangkan reduksi semacam netralisasi bahwa ada tidaknya dunia bukanlah hal yang relevan dalam penelitian fenomenologi. Selanjutnya, adapun pokok-pokok pikiran hasil mengenai fenomenologi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada fenomena adalah realitas sendiri yang tampak. Yang kedua, tidak ada batas antara subjek dengan realitas. Yang ketiga, ada kesadaran bersifat intensional. Yang keempat, terdapat interaksi antara tindakan kesadaran atau noesis dengan objek yang disadari atau noema. Kesadaran seseorang bukan berarti mengharuskan peneliti masuk ke dalam lingkungan individu yang diteliti. Istilah bracketing atau memberi tanda kurung atau epoche menegaskan hal ini. Analisis fenomenologi selalu dimulai dengan identifikasi noema atau analisis tekstural. Berdasarkan identifikasi noema ini, penelitian melakukan bracketing pada apa yang ia tangkap lain di bawah tekstur untuk mendapatkan noesis. Sebagai level pemaknaan yang lebih dalam, ketika epoche dilakukan, maka penggunaan makna tersebut disertai pemahaman bahwa pemaknaan tersebut muncul pada waktu dan tempat tertentu yang menjadikannya pengalaman bagi sang aku. Hassel menyebutkan konsep melihat fenomenologi, konsekuensinya adalah ketika kita berfenomenologi berarti kita mencoba menghadirkan dunia yang dihayati dan kesadaran kita terarah padanya. Tentu saja itu berarti penghadiran dunia tertentu. Disinilah dapat dilihat bahwa kehadiran dunia yang dihayati atau objek-objek tertentu pada kajian fenomenologi. Hassel melibatkan intuisi. Bagi Hassel, intuisi berperan sebagai unsur konstitutif yang memungkinkan pengetahuan intensionalitas dalam fenomenologi. Selanjutnya ada prosedur penelitian dalam metode fenomenologi, yaitu yang pertama menetapkan lingkup fenomena yang akan diteliti. Peneliti berusaha memahami perspektif filosofis di balik pendekatan yang digunakan, terutama sebagai konsep bagaimana orang memahami sebuah fenomena. Penelitian menetapkan fenomena yang hendak dikaji melalui para informatif. Yang kedua, menyusun daftar pertanyaan. Peneliti menuliskan pertanyaan penelitian yang mengungkap para pegalan dari individu serta menanyakan kepada mereka untuk menguraikan pengalaman penting setiap hari. Selanjutnya ada pengumpulan data. Peneliti mengumpulkan data dari individu yang mengalami fenomena yang diteliti. Data diperoleh melalui wawancara yang cukup lama dan mendalam dengan sekitar 5-25 orang. Yang keempat ada analisis data. Peneliti melakukan analisis data fenomenologis. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan.
Fenomenologi mempelajari struktur pengalaman sadar dari sudut pandang orang pertama bersama dengan kondisi-kondisi yang relevan, sehingga fenomenologi akan memimpin kita semua pada latar belakang dan kondisi-kondisi di balik sebuah pengalaman. Fenomenologi dalam riset akuntansi dapat dimanfaatkan adalah riset yang menargetkan pemahaman individu akuntan tentang simbol atau praktik akuntansi tertentu. Kontekstualitas tinggi tentang bagaimana pengalaman membentuk persepsi individu merupakan keunggulan fenomenologi. Sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Bye bye.